Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita bersama hadis yang kedua. Dan ini adalah hadis dari Hakim Ibn Hizam. Beliau mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli mereka memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Atau di dalam redaksi lain disebutkan hatta yatafarraqa, sampai keduanya berpisah. Fa'in sadaqa wa bayyana, lalu kemudian apabila keduanya itu jujur dan menjelaskan tentang apa yang mereka perjualbelikan, burikalahuma, maka Allah akan memberkahi keduanya fi bai'ihima, dalam transaksi yang mereka lakukan. Wa in katama wa kazaba, namun sebaliknya kalau mereka itu menutupi dan mereka itu berdusta, maka muhiqat barakatu bai'ihima, Allah hapuskan, Allah hilangkan keberkahan transaksi jual beli yang mereka lakukan. Dan di dalam hadis ini ada beberapa faidah, di antaranya adalah boleh bagi kita melakukan jual beli dan juga hukum jual beli itu diakui di dalam Islam. Hal ini berdasarkan statement Rasul, al-bayyi'ani bil khiyari fa asbata hukmul bai'. Artinya penjual dan pembeli itu punya hak khiyar. Nah, ini ada isyarat, ada menunjukkan bahwa jual beli itu boleh. Karena apa? Mereka dikasih fasilitas yang namanya khiyar. Dan kemudian faedah berikutnya adalah di situ ada keterangan tentang khiyar majelis dalam jual beli, dan kemudian sebagian ulama juga menganalogikan pembahasan ini kepada akad-akad yang lain. Jadi bukan hanya jual beli gitu ya, selama masih berhubungan dengan harta, dan juga selama mereka masih berada di majelis, maka ada namanya khiyar majelis. Jadi kita catat faedahnya. Yang pertama tadi adalah dalil ini menunjukkan tentang bolehnya jual beli. Jual beli diperbolehkan berdasarkan keterangan dari Nabi, di mana penjual dan pembeli mendapatkan fasilitas yang bernama khiyar majelis. Ini menunjukkan bahwa perbuatan mereka itu halal, lalu diberikan fasilitas tambahan berupa hak khiyar. Kalau itu haram, tentu tidak mendapatkan fasilitas tambahan. Kemudian khiyar majelis itu diperbolehkan selama belum berpisah dari tempat akad. Sebagian ulama juga menganalogikan ini kepada akad muamalah harta yang lain selain jual beli. Artinya di situ juga berlaku khiyar majelis. Nah, kemudian kembali ke penjelasannya tadi. Dan ucapan Rasul itu tadi keterangannya malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah, atau hatta yatafarraqa. Sehingga di sini bisa kita pahami pemahaman terbaliknya adalah transaksi tadi, kalau memang dia sudah terpisah, sudah dari majelis akad tadi sudah pergi masing-masingnya, maka dia menjadi lazim,
ya, artinya menjadi mengikat. Selama masih di majelis akad, jual belinya belum lazim atau mengikat. Artinya setelah berpisah maka akad itu menjadi mengikat, dalam artian tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Kemudian kita lihat di dalam hadis ini juga ada targhib, ya, ada anjuran, ada motivasi agar kita itu jujur dan menjelaskan cacat dari barang yang kita perjualbelikan. Jadi tidak boleh kita mendiamkan atau pura-pura tidak tahu. Maka kewajiban kita kalau tahu ada masalah, kita sampaikan. Ini barangnya begini, ada cacat dan seterusnya. Dan itu merupakan sebab dari keberkahan dan sebab mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita bisa lihat, dianjurkan, ya, ada anjuran untuk berbuat jujur. Karena itu adalah sumber keberkahan dan kebaikan dari transaksi yang dilakukan. Tidak boleh mendiamkan atau pura-pura tidak tahu jika memang ada cacat pada barang yang dijual. Jika tahu memang ada cacat yang dijual, maka wajib untuk mengabarkannya kepada pembeli. Lalu kita lihat lagi, di dalam hadis itu disampaikan bahwa keberkahan itu terkadang ya dihasilkan dengan sebab-sebab yang dilakukan oleh anak Adam melalui ketaatan mereka. Dan di dalam hadis juga ada larangan untuk berdusta, larangan menyembunyikan aib pada barang, dan itu merupakan sebab hilangnya keberkahan. Jadi di sini ada pelajaran bahwa ketaatan yang dilakukan mendatangkan keberkahan. Nah, kita sambung saja ya. Kemudian di situ ada larangan berbuat dusta. Itu adalah sebab yang mengundang hilangnya keberkahan. Sehingga transaksi orang yang tidak jujur jauh dari keberkahan. Itu poinnya. Baik, itu yang kita bisa bahas ya di hadis yang nomor 3 dari Hakim bin Hizam. Insya Allah kita akan lihat nanti di pertemuan atau di sesi selanjutnya tadi hadis nomor 2, itu nanti hadis yang nomor 3 adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Demikian, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.